Rob diperkirakan melanda wilayah pesisir Jakarta pada 1 sampai 10 Desember 2025. Menyikapi potensi tersebut, pemerintah Provinsi Jakarta menyiagakan pompa stasioner, meninjau ulang jalur evakuasi, dan meminta petugas lapangan bersiap penuh melakukan pemantauan rutin. Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Aji mengingatkan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Pasang tinggi diprediksi berlangsung beberapa hari berturut-turut dengan puncaknya setiap pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Peringatan ini muncul setelah Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok mendeteksi pasang maksimum yang bertepatan dengan dua fenomena astronomi, bulan purnama dan perigee atau supermoon. Isnawa menegaskan ancaman Rob bukan hanya genangan air, tetapi juga gangguan aktivitas, kerusakan barang berharga, hingga potensi membahayakan keselamatan keluarga. Karena itu, warga diminta mengurangi aktivitas di pesisir pada jam pasang, memindahkan barang penting ke tempat yang lebih tinggi, serta memastikan saluran air tetap bersih. Zona pesisir yang masuk wilayah waspada mencakup Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, hingga Kepulauan Seribu, wilayah yang selama ini memiliki kerentanan tinggi terhadap pasang air laut. Untuk memudahkan pemantauan, Pemprov Jakarta menyiapkan kanal informasi seperti peringatan dini gelombang pasang, aplikasi Jaki, serta situs pantaubanjir.jakarta.go.id. Layanan darurat 112 juga disiagakan. BPBD turut memperkuat koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, dan instansi teknis untuk memastikan respon cepat jika air laut naik secara signifikan. Jalur evakuasi juga ditinjau ulang agar mudah diakses warga sewaktu-waktu. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatadi menjelaskan, fenomena Rob dipengaruhi fase peredaran bulan, khususnya perigee dan purnama pada 4 Desember 2025, serta bulan baru pada 20 Desember 2025. Kombinasi ini berpotensi meningkatkan muka air laut. Rob juga dapat bertambah parah jika hujan ekstrem dari daratan menghambat aliran air menuju laut sehingga memicu genangan luas. BMKG mencatat, sejak 29 November hingga 2 Desember 2025, Rob sudah terjadi di beberapa lokasi, dan kondisi ini perlu diwaspadai menjelang Natal dan Tahun Baru. Terkait gelombang laut, ancaman gelombang tinggi relatif kecil. Namun gelombang sedang 1,25 sampai 2,5 meter diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Barat Selatan Sumatera, Selat Sunda, Selatan Jawa, NTT, Anambas, dan Natuna. Selain Rob, Jabodetabek diprediksi mengalami cuaca ekstrim pada 1 hingga 3 Desember 2025. Hujan sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok, hingga Kepulauan Seribu. Pada 3 Desember 2025, cakupan hujan lebat semakin meluas ke wilayah Jakarta Barat, Timur, dan Selatan. BMKG juga memberi peringatan potensi angin kencang di wilayah Kepulauan Seribu. Menghadapi ancaman Rob, Dinas Sumber Daya Air Jakarta menyiagakan 3.908 personel pasukan biru. Mereka bertugas melakukan pemantauan lapangan, memastikan pompa bekerja optimal, serta menangani titik-titik genangan. Berbagai fasilitas pengendali banjir juga disiapkan dari pompa stasioner, pompa mobile, hingga pintu air. Rumah pompa yang bersiaga meliputi pintu air Marina, pompa Kali Asin, pompa Ancol, polder Pluit, Muara Angke, hingga polder Kamal. Pemprov Jakarta terus mempercepat pembangunan tanggul pengaman pantai di kawasan Pantai Mutiara. Hingga kini, 390 meter tanggul telah selesai dibangun dan 530 meter lainnya sedang dalam proses lelang untuk pekerjaan 2025 hingga 2027. Upaya ini bertujuan melindungi warga dari Rob dan kenaikan muka air laut yang terus mengancam.
Rahma, warga Jakarta Utara, tidak terkejut dengan peringatan Rob awal Desember. Tanda-tanda pasang tinggi sudah terasa beberapa minggu sebelumnya. Ia telah menata ulang rumah dengan meninggikan perabot dan memindahkan barang penting. Rahma mengaku rutin memantau informasi cuaca melalui aplikasi Jaki dan pantaubanjir.jakarta.go.id. Ia berharap pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi warga pesisir, terutama memastikan pompa berfungsi maksimal dan pembangunan tanggul berjalan sesuai jadwal.